Haleluya, saudara. Puji Tuhan, kita akan melanjut dalam pelajaran kitab Wahyu dan sekarang pada jemaat yang ketujuh, jemaat Laodikia. Saudara bisa membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Untuk jemaat ini Tuhan menampilkan diri sebagai di ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Yang kedua, saksi yang setia dan benar. Dan yang ketiga, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara ya, saudara, jemaat ini adalah jemaat yang langsung dicela oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, adanya di posisi tengah suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan muak dengan jemaat yang seperti Laodikia ini, tidak dingin, tidak panas, saudara. Saudara ya, kalau kita lihat keberadaan jemaat ini bukan berarti jemaat yang diam-diam saja, saudara. Tetapi menurut anggapan jemaat ini mereka beraktivitas. Tapi itulah, saudara, Wahyu ini artinya menyingkapkan keberadaan jemaat yang sesungguhnya menurut kacamata Tuhan, menurut pandangan Tuhan, saudara. Keadaan tidak dingin itu artinya apa, saudara? Saudara perhatikan, suam-suam kuku itu adalah keadaannya tidak dingin atau tidak panas, di tengah-tengah, saudara ya. Di dalam Matius 24 ayat 12 mengatakan begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi saudara, ungkapan mengenai tidak dingin itu artinya kasih yang dingin, saudara ya. Sebab kasih itu ungkapannya adalah panas, seperti api. Cinta kuat seperti nyala api Tuhan, itu panas, saudara ya. Sedangkan kasih yang karena kebanyakan kedurhakaan, jadi kasih banyak orang dingin, saudara. Ya artinya tidak mengasihi, saudara ya. Lebih baik kamu tidak mengasihi aku, kata Tuhan. Atau kamu mengasihi aku, tidak di tengah-tengah. Ini Tuhan tidak suka dengan di tengah-tengah. Kenapa? Kalau bicara cinta itu nggak bisa di dua perahu, saudara. Nggak bisa di dua pribadi yang dicintai, nggak bisa. Karena Tuhan sifatnya cemburu. Sama seperti kita membaca dalam Matius 6 ayat 24. Cinta itu harus memilih salah satu, nggak bisa di tengah-tengah. Dua-duanya nggak bisa dipilih, nggak bisa dingin, nggak bisa panas. Ada di dua-dua gitu, nggak bisa. Atau keberadaannya tidak dingin atau tidak panas, nggak bisa kalau cinta itu, saudara. Jadi kalau cinta itu harus salah satu. Nggak boleh dua. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau engkau dingin, ya membenci, berarti membenci Tuhan. Dan atau cinta Tuhan, itu saja, saudara ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kepada kekayaan, saudara. Jadi kalau kita lihat, inilah keberadaan jemaat Laodikia. Saudara, disayangkan sekali sebenarnya keberadaan jemaat ini jemaat yang adalah kegerakan terakhir dari gereja Tuhan. Ya, mendekati akhir zaman, gereja Tuhan punya kegerakan dari kegerakan pertama, kedua, ketiga, dan ini kegerakan ketujuh, kegerakan terakhir. Angka 7 kita tahu adalah angka sempurna. Itu artinya kegerakan yang sempurna yang Tuhan rindukan. Itu sebabnya Tuhan beri fasilitas untuk jemaat ini, saudara. Kita melihat nanti seperti apa. Tapi dengar baik, jemaat ini keadaannya ya tidak dingin, tidak panas. Nggak bisa suam-suam kuku, nggak bisa tengah-tengah. Mesti dingin atau panas, saudara ya. Sama seperti cinta tadi, nggak bisa dua diambil. Kekayaan, Mammon, dan Tuhan, nggak bisa. Mesti salah satu. Kalau memang dingin, ya udah dingin, nggak cinta Tuhan. Tapi kalau mau cinta Tuhan, ya jangan cinta Mammon. Itu dua-duanya dipegang, jadi suam-suam kuku, saudara ya. Nah, saudara dengar baik.
Lalu mereka berkata begini, jadi mereka nggak merasa bahwa mereka ini keadaannya suam-suam kuku. Makanya karena mereka berkata begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, memang dalam kegerakan ketujuh ini, Tuhan mau gerejanya sempurna. Mendekati hari akhir, Tuhan mau gereja sempurna. Itu sebabnya Tuhan sediakan semua fasilitas, saudara. Seperti yang Tuhan janjikan. Kisah Para Rasul 3:21, ini janji dari Tuhan, saudara, untuk gerejanya di hari akhir. Saat Yesus naik ke sorga, kemudian diungkapkan, Kisah Para Rasul 3:21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Tuhan rindu terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan kegerakan Roh Kudus yang terakhir pada kegerakan di hujan akhir, di kegerakan ketujuh itu tujuannya untuk menyempurnakan gereja Tuhan, saudara ya. Itu sebabnya Tuhan menyediakan pemulihan segala sesuatu. Yoel menyebut, perhatikan Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 29. Memulihkan segala sesuatu baik secara rohani maupun jasmani. Yang Yoel 2 ayat 25 sampai 29. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelap dan belalang pengerit tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, ini belalang-belalang ini menimbulkan krisis. Tapi Tuhan janjikan saudara akan mengalami pemulihan buat umat Tuhan. Ini janji dari Tuhan. Hari-hari akhir dengan COVID-19 memang ada krisis yang terjadi. Dan keadaan ini kemudian terjadi, saudara. Krisis ini terjadi, belalang-belalang datang. Karena memang Tuhan bilang, penyucian pada rumahku dahulu. Setelah rumahku selesai disucikan, maka saudara terjadi krisis. Krisis ini Tuhan menjanjikan bahwa aku akan memulihkan semua keberadaan krisis yang dialami oleh umat Tuhan, saudara. Lalu ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel atau umat Tuhan. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya serius, pada saat COVID-19 ini sedikitlah umat Tuhan khususnya di Indonesia merasa malu karena ada beberapa hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang meninggal, saudara. Seolah-olah kok tidak ada perlindungan. Tetapi Tuhan menjanjikan umatku tidak akan menjadi malu lagi, tidak akan dijadikan bahan ejekan lagi oleh orang dunia. Ada nanti terjadi perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah, antara orang yang berharap sebagai umat Tuhan dengan bukan umat. Saudara, nah ini yang penting. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini karunia-karunia roh Tuhan berikan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ada urapan Roh Kudus yang dahsyat, saudara. Memang ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Petrus pada saat Kisah Rasul pasal 2, di mana pertama kali hujan awal, pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah kegerakan hujan awal, saudara. Tetapi kegerakan hujan awal itu yang dimulai dari Kisah Rasul pasal 2, sekarang ini akan mencapai kepada tingkat dengan klimaksnya, saudara ya, double porsi, namanya kegerakan hujan akhir, yaitu tercurah kembali Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, keadaannya bagaimana? Keadaannya, suasananya adalah Tuhan menyiapkan karunia-karunia roh, saudara ya. Makanya kegerakan karismatik itu adalah rencana Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kegerakan
hari-hari akhir ini seperti jemaat Laodikia. Tuhan menyediakan kegerakan hujan akhir, kegerakan karismatik, saudara, apostolik dan profetik. Ya, saudara, ya, ini luar biasa, saudara. Hebat sekali, dahsyat sekali yang terjadi, saudara, ya. Ada pemulihan secara jasmani, ada pemulihan secara rohani. Secara rohani adanya karunia-karunia roh, jawatan-jawatan roh yang akan mengarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus yang disempurnakan sedang mempelai Tuhan, saudara. Itu ada karunia-karunia roh, ada jawatan-jawatan roh, saudara, ya. Disertai dengan, kalau di dalam Yesaya disebutkan bahwa aku akan melimpahkan kekayaan bangsa-bangsa seberang supaya rumahku disemarakan. Nah, rumah Tuhan itu maksudnya adalah gereja sedang mempelai Tuhan, kekasih Tuhan, gereja yang sempurna, saudara, ya. Itu terjadi supaya disemarakan rumah Tuhan dan dilimpahkan kekayaan bangsa-bangsa. Jadi secara rohani, secara jasmani memang Tuhan limpahkan untuk umatnya dengan satu tujuan supaya terjadi sempurna, saudara. Tetapi saya nggak tahunya jemaat Laodikia salah fokus. Jemaat Laodikia berkata begini, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, aku. Nah, itulah, saudara. Padahal tujuannya diberkati supaya rumah Tuhan, supaya kehidupan rohani. Tapi coba kalau kita lihat sekarang gereja-gereja Tuhan dengan janji yang kemudian terjadilah, bahwa terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi next level, terjadi berkat yang berlimpah-limpah. Buat Tuhan semua? Tidak. Buat pribadinya. Nambah mobil satu, nambah rumah, nambah usaha yang baru lagi, nambah ini hanya untuk kepentingan pribadi. Tuhan sudah bilang bahwa dalam satu ibadah, Tuhan bilang, coba lihat tuh yang beri persembahan. Siapa yang paling banyak beri persembahan? Murid-murid berkata, oh, itu dia orang kaya itu. Tidak. Itu janda itu tuh yang beri persembahan. Dia 2 peser. Semuanya diberikan buat Tuhan. Orang kaya memberikan dari sisa. Ya, itulah. Tambah diberkati, tambah rumahnya, mobilnya. Nggak ada pekerjaan Tuhan. Nah, ini kayak jemaat Laodikia. Aku tidak kekurangan. Aku. Makanya Tuhan tampil sebagai saksi yang setia dan yang benar. Ini adalah saksi yang setia yang benar, diungkapkan, dicontohkan sama Tuhan pada saat dia hadir. Muncul Yohanes Pembaptis. Dia sendiri berkata begini. Lihat nih, perbedaan dengan ungkapan Laodikia, ya. Aku. Yohanes beda. Yohanes Pembaptis beda ungkapannya. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Lebih dari itu adalah Tuhan pribadi. Saudara, ya. Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku, kata Yohanes, telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Lalu yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Perhatikan, ia mempelai laki-laki, Yesus Kristus, Tuhan, harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Nah, inilah saksi yang benar dan setia. Jemaat Laodikia dipulihkan bukan untuk Tuhan, tapi aku. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kalau kita mau dia besar, ya kita kecil, akunya kecil. Tapi kalau akunya yang besar, aku, ya Yesusnya kecil. Saudara, ya. Padahal Tuhan bilang begini, ini kebenarannya, ini disingkapkannya sama Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan kepada jemaat Laodikia, bahwa engkau melarat, malang, miskin. Waduh,
Ini udah merupakan jemaat yang celaannya paling banyak. Dirindukan sama Tuhan sempurna, tetapi malah bobroknya di mana-mana. Ini celaan yang paling banyak. Engkau ini melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Waduh, saudara ya. Nah, untuk konteks engkau ini melarat, malang, miskin. Ini keberadaannya ini tidak kaya di dalam Tuhan. Secara jasmani mungkin mereka kaya secara manusiawi, saudara. Tapi tidak kaya di dalam Tuhan. Ada orang yang berkata, aku ini miskin. Tapi belum tentu kalau dia memang buat Tuhan sepenuh hatinya buat Tuhan. Itu kaya di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memberikan sebuah perumpamaan mengenai orang yang tidak kaya di dalam Tuhan. Ya saudara, kita lihat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Berkata begini, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, ini orang kaya ya setelah dia udah punya kekayaan. Apakah yang harus aku perbuat? Nah ini, aku telah kaya dan memperkayakan diriku. Setelah kaya memperkayakan diri. Timbul pertanyaan, apa yang harus aku buat? Ini harta yang berlimpah-limpah. Waduh, pemulihan segala sesuatu. Waduh, kekayaan bangsa-bangsa. Waduh. Perhatikan, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Mungkin sampai 7 keturunan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Bagi aku. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Setelah Tuhan memberikan semua untuk gereja Tuhan. Saya ulang kembali karena ini hari-hari akhir. Tapi sayang gereja Laodikia ini salah fokus. Untuk aku. Tambah lagi, timbun lagi hartanya, buka lagi. Untuk perbendaharanya, wah tambah terus. Nah ini, engkau miskin, melarat, malang, buta, telanjang. Saudara, untuk jemaat Laodikia ini Tuhan memberi nasihat. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli. Membeli itu adalah ada harga yang harus dibayar oleh jemaat Laodikia itu. Apa yang harus dibeli? Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara ya, agar engkau menjadi kaya. Nah ini saudara, supaya mereka kaya yang dimaksud kaya dari Tuhan, karena mereka menganggap aku kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan. Tuhan bilang kau miskin, melarat, buta, dan telanjang. Untuk itu supaya kaya dari Tuhan ini adalah beli atau hargai tentang emas yang dimurnikan dalam api, saudara ya. Nah saudara, apa itu emas itu? 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api penderitaan tadi, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi api ujiannya itu adalah api pencobaan, api penderitaan. Yang diuji adalah iman kita yang lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, saudara. Dengar baik, iman percaya kita. Jadi saat kita sudah percaya Yesus, kok ada banyak penderitaan ya? Sebenarnya ini kesempatan supaya iman kita semakin cemerlang. Sebab saudara, sama seperti emas, dia akan cemerlang kalau dikenakan dengan api, saudara. Makanya jangan jadi Kristen yang kualitasnya kualitas semua berkaitan dengan tanah. Ya, kemanusiawian tanah itu. Apa itu? Kayu, rumput kering.
dan jerami. Semuanya kalau nggak ditanam, mati dia. Nih, sedangkan sekarang ujiannya adalah api. Kebakar semua ini, hangus semua. Tapi kalau kualitas logam mulia, emas, perak, permata, mereka sukacita kalau ada penderitaan. Saudara ya, seperti kena api, mereka sukacita semakin cemerlang, saudara. Semakin nampak mahalnya. Saudara, bagaimanakah penderitaan? Sama seperti Yesus menderita juga. Bagaimana pada saat dia menderita, dia berhasil, dia menjadi teladan kita, saudara. Nah, ini kita harus lakukan seperti ini sebenarnya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dalam ayat lain, kamu dipanggil untuk diberkati jadi berkat. Betul. Tapi juga ayat ini menyebut untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya itu nyata sekali, saudara. Kita tinggal ikuti saja. Apa itu? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu jejak Tuhan. Kemudian ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah itu, saudara, teladan kita adalah Yesus Kristus. Waktu ia difitnah, dibully, dihina, dicaci maki, ia tidak balas dengan mencaci maki. Waktu ia dilakukan hal-hal yang tidak baik, dia tidak mengancam. Saudara ya, dia serahkan kepada yang menghakimi dengan adil. Nah, inilah teladan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita ikuti, saudara. Nah, kira-kira kalau jemaat Laodikia ini, yang tadinya Tuhan siapkan untuk segala sesuatu, saudara ya, karena untuk pemulihan segala sesuatu, baik secara rohani maupun secara jasmani, lalu kemudian ada mengalami penderitaan, difitnah, dihina, kira-kira bisa memuji Tuhan nggak? Waktu pas dilakukan tindakan, kira-kira diam aja enggak seperti Yesus? Atau malah mengancam, mengambil tindakan ini dan itu segala macam. Terbukti bagaimana kualitas rohani orang itu, saudara ya. Kualitas jemaat Laodikia ini. Nggak bisa tahan dia. Dia akan jadi sombong, dia akan cari pembenaran diri dan banyak lagi. Saudara perhatikan. Tuhan bilang, kamu supaya kaya, beli dari emas yang dimurnikan. Kedua, beli pakaian supaya kamu pakaian putih. Dan juga pakaian putih beli, hargai itu. Kebenaran firman Tuhan, hargai. Ya, jangan pakai pakaian kebenaran diri sendiri, itu pakaian saleh kebenaran diri sendiri yang lusuh. Apalagi jangan nggak pakai pakaian. Itu adalah kehidupan yang berdosa. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Karena Tuhan bilang kamu ini telanjang. Jemaat yang ego ini, saudara, yang aku ini telanjang. Saudara, pantesan COVID-19 kalau kena sama jemaat ini mati dia. Kenapa? Nggak ada perlindungan Tuhan, saudara. Nggak ada pakaian perlindungan Tuhan. Itu sebabnya mari kita periksa diri, jangan kita menjadi tipikal jemaat seperti ini. Kalaupun memang yang lalu kita ngalami kayak begini nih modelnya, bertobat, saudara. Ya, saudara perhatikan. Kemudian juga agar lalu kemudian lagi minyak untuk melumas matamu, urapan supaya engkau dapat melihat. Ya, saudara ya. Pengurapan, tapi minyak ini pengurapannya dari Tuhan. Buktinya apa? Bisa melihat, tercelik mata rohaninya, sehingga dapat pewahyuan. Tercelik mata rohaninya dan memahami hal-hal yang luar biasa, saudara. Tercelik mata rohaninya dan mengerti firman Tuhan. Nah itu dia, tercelik mata rohaninya dan jadi sudut pandangnya itu sudut pandang firman, saudara. Bukan sudut pandang diri dia sendiri, bukan sudut pandang dunia, bukan sudut menurut umumnya, bukan, tapi sudut pandang firman. Saudara ya. Lalu Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oh, puji Tuhan. Ya, barang siapa menang, nah ini dia. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Surah hal duduk di atas, duduk bersama dengan Tuhan ini pernah diminta oleh ibu dari Yohanes dan Yakobus, murid Yesus. Memang ini dua murid ini murid andalan. Ada 3 murid andalan, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi Yohanes dan Yakobus ini adalah kakak beradik, saudara ya. Jadi mereka ini katakanlah mereka sepakat banget dan luar biasa memang dalam pelayanan dan lain sebagainya karena dibawa kemana-mana oleh Tuhan. Kemudian ibunya karena dilihat, wah akrab banget nih ya, dimintalah, Tuhan kalau bisa dong nanti pada saat kau datang dan kau punya kedudukan, kasihlah kedua anakku ini satu sebelah kirimu, satu sebelah kananmu, duduk, wah jadi kerabat Tuhan dia, menteri itu saudara ya. Tapi apa kata Yesus, Matius 20 ayat 22 sampai 28. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Waduh, saudara ya. Yang dimaksud cawan itu apa? Penderitaan. Waktu Yesus minum cawan penderitaan murka Allah, ditanggung semua murka Allah dalam dirinya, supaya kita diselamatkan, itu cawan penderitaan. Wah, mereka dengan sembarang berkata, kami dapat. Oke, tapi Tuhan bilang gini, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi sepanjang mereka lalu berkata, ini perhatikan ya, ada makna semua di dalamnya. Intinya, kalau ingin mendapat kedudukan dari Tuhan, saudara ya, maka kembali lagi, cawan penderitaan. Itu syaratnya, saudara. Semakin kita menderita, nggak usah kecil hati. Semakin kita dimuliakan sama Tuhan. Nah Tuhan bilang begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi kalau dunia ini, kalau untuk semakin tinggi, nginjek yang bawah, saudara, memakai tindakan keras. Tapi tidak dengan Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biarlah aku berkurang-kurang, merendahkan diri, Yesus bertambah-tambah. Jadi kalau kita direndahkan, kalau kita punya prinsip aku berkurang-kurang, ya nggak marah. Ya dia bersyukur saja, dia terima saja. Dihina dia nggak marah karena prinsipnya aku berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah. Ya haleluya. Sehingga nanti dia akan mendapat kedudukan yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, jemaat yang ke-7, Tuhan harap supaya sempurna. Ini kegerakan Tuhan yang terakhir, kegerakan karismatik, apostolik, profetik, karunia Roh, jawaban Roh, pemulihan segala sesuatu, penuaian jiwa-jiwa, semua sedang dipusatkan ke arah sini. Jangan salah fokus. Karena kita memang adalah anak Tuhan, Tuhan akan beri pemulihan segala sesuatu. Tetapi kalau kemudian kita berkata, aku tidak kekurangan apa-apa, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku. Padahal Tuhan mau supaya semua itu untuk gerejanya. Dan mari, jangan kita, hal-hal yang kita lakukan ini jangan seperti ini, saudara. Jangan pribadi kita, jangan untuk aku yang muncul, namaku yang muncul, namaku yang disebut populer dan lain sebagainya. Tapi untuk Tuhan, mari kita punya prinsip kayak Yohanes Pembaptis. Biarlah aku berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah. Tuhan memberkati kita semua.